Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, kita memasuki materi bab 1 tentang kemagnetan, part yang terakhir, yaitu part ketiga. Dalam bagian ini kamu akan membahas mengenai gaya-gaya Lorentz dan bagaimana pemanfaatan kemagnetan dalam produk teknologinya. Maka dalam video nanti yang akan kalian tonton, di situ kalian wajib mencatat serta contoh-contoh soalnya. Jangan lupa gambarnya juga kalian catat. Selamat bekerja. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kemagnetan. Kita akan belajar yang namanya gaya Lorentz. Kita sudah pernah belajar tentang kawat dialiri oleh suatu arus listrik. Sekarang bagaimana kalau kawat tersebut dialiri arus yang memasuki suatu medan magnet? Ternyata akan timbul suatu gaya magnetik. Nah, gaya ini pertama kali diselidiki oleh H. ya, dikenal dengan gaya Lorentz. Kemana sih arah gaya Lorentz ini bisa ditentukan berdasarkan aturan tangan kanan. Jika ibu jari menunjukkan arah arus, jari telunjuk atau keempat jari itu menunjukkan arah medan magnet, maka telapak tangan bagian dalam yang ada garis tangannya itu menyatakan nasib ke depan, bukan ya, menyatakan gaya Lorentz, bukan menyatakan nasib. Jadi nanti seperti ini nih, ada arus listrik, ada B-nya, arahnya ke kanan, arusnya ke sana, dia ke atas gaya Lorentz-nya. Kita kira seperti itu. Berapa sih besarnya? Jadi besarnya juga bisa dihitung. Ternyata bergantung dari kuat arus listriknya, kuat medan magnetnya, juga panjang kawat di dalam medan magnet. Jadi itu mempengaruhi ya. Kalau sebelumnya kan di medan magnetik, di kuat medan magnet, di kawat berarus, panjang kawatnya tidak mempengaruhi. Tapi kalau gaya Lorentz ini mempengaruhi. Nanti rumusnya itu dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. B-nya adalah kuat medannya, I-nya arusnya, dan L-nya adalah panjang kawatnya. F-nya adalah gaya Lorentz-nya. Nah, theta ini adalah sudut antara arus dan arah medan magnet. Pada pelajaran di SMP, theta-nya tidak kita hitung, tapi nanti di SMA bisa dihitung nih. Ya, di SMA nanti belajar lagi, kalau nggak salah di kelas 12 belajar lagi tentang magnet. Nanti akan dihitung tuh dengan arah tertentu akan menghasilkan gaya yang berbeda. Kalau di sini kita mempelajarinya untuk arah-arah yang saling tegak lurus. Untuk satuannya F karena dia gaya tentunya Newton. Untuk kuat medannya akan dalam Tesla atau Weber per meter pangkat 2. Untuk I-nya adalah ampere. Untuk L-nya meter, gitu ya, harus meter ya, jangan sampai salah. Nah, apa sih aplikasi dari gaya Lorentz? Yang pertama adalah motor listrik. Jadi motor listrik ini digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Sebuah motor listrik sederhana itu sebetulnya terdiri dari dua buah bagian. Bagian pertama itu adalah stator, bagian yang tidak bergerak itu adalah magnet tetapnya, ya, dan sikat karbon. Nah, bagian rotor itu adalah bagian yang bergerak dan berputar, yaitu bagian cincin belah atau komutator dan kumparannya. Jadi biasanya nanti gambar seperti ini yang sederhana. Jadi di sini kakak punya magnet. Di sini ada medan magnet ke arah kanan, ya. Kemudian di sini ada arus listrik, arusnya ke sini. Nah, arusnya ke sini. Kalau kita menggunakan prinsip tangan kanannya, arusnya ke atas tadi ya, ini arusnya ke atas. Kemudian gaya untuk medan magnetnya itu dari utara ke selatan, artinya seperti ini. Dan telapak tangannya artinya menghadap bawah. Nah, artinya dia akan mempunyai gaya ke bawah. Ada F. Kalau kita meneliti yang sebelah sini, berarti arah arusnya sekarang ke sini. Ya, nanti kita akan mendapati gayanya F-nya ke atas. Di sini dia akan berputar. Jadi kan ada gaya, dia akan berputar. Cuma akan menimbulkan masalah kalau tidak ada cincin ini. Ya, kalau tidak ada cincin ini akan menjadi sedikit bermasalah. Tapi karena adanya cincin ini, dia akan bergerak terus. Nah, jadi nanti kalau cincinnya sudah berganti, berpindah, jadi nanti kalau dia F-nya sudah di atas, dia akan sedikit berhenti, ya, dia akan terlihat sedikit berhenti kalau yang sederhana ini. Kenapa? Karena arusnya harus berubah. Ya, ini kan kalau gayanya tidak berubah, nanti dia akan pada suatu titik. Tapi karena dia nanti berpindah, jadi kalau dia sudah berpindah, arusnya akan kembali lagi. Nanti dia baru akan bisa akan terus berputar. Nah,
Masalahnya, jadi dengan adanya si cincin ini, karena adanya belahan ini, yang menjadi masalah adalah gerakannya akan seperti terhenti sebentar. Jadi bergerak, berhenti, lanjut lagi bergerak, berhenti sebentar, lanjut lagi bergerak, sampai arusnya kembali seperti semula. Untuk mengatasinya, supaya gerakannya semakin lembut, jadi ini hanya 2 fase motornya. Nanti kita mempunyai motor yang 4 fase. Jadi nanti cincinnya ada 4, dan kumparannya juga ada 4. Nanti, jadi pada setiap saat akan ada gaya Lorentz yang menyebabkan dia bergerak. Sehingga tidak perlu takut kalau misalkan tiba-tiba berhenti. Nah, nanti kakak akan coba kasih link suatu video di atas. Kakak menemukan sebuah video yang cukup bagus. Jadi nanti teman-teman bisa nonton bagaimana cara kerjanya, gitu ya. Nah, kalau mau semakin lembut, semakin mulus gerakannya, maka nanti kumparan ini bisa banyak. Bisa 4, bisa 8 fase dan sebagainya. Nah, motor listrik ini digunakan di mana sih? Di kipas angin, di bor listrik, di pemutar kaset dan CD. Mungkin sekarang udah agak jarang ya. Nah, untuk menghasilkan putaran yang lebih besar gimana caranya? Yang tentunya menambah arus listriknya. Kemudian menambah jumlah lilitannya ya. Kemudian memperkuat medan magnetnya. Dan memasukkan besi lunak ke dalam kumparan. Aplikasi yang lain adalah alat ukur listrik. Jadi prinsip kerjanya adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak lagi. Contohnya itu adalah galvanometer. Jadi di sini ada kumparannya nih. Nah, ada kumparannya. Di sini nanti dicolok ke tempat yang mau di tes gitu ya. Nanti ketika arusnya ada yang mengalir, maka jarumnya bergerak. Nah, tapi dia tidak membutuhkan komutator. Kenapa? Karena dia tidak mau bergerak berputar. Dia hanya bergerak sedikit, mentok sampai seberapa, kemudian ketika dilepas dia balik lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau di alat listrik dia tidak ada komutator. Nah, semakin besar arus listrik, maka semakin besar gaya yang dihasilkan, sehingga sudut putarnya semakin jauh. Seperti itu kira-kira. Karena gimana nih contoh soalnya? Jadi di sini contoh soal pertama, hitungan dulu. Sebuah kawat tembaga memiliki panjang, jadi kita memiliki L, itu 40 cm, atau 0,4 meter, atau 4 dikali 10 pangkat 1 meter. Dialiri arus listrik atau I sebesar 5 ampere, dipengaruh medan magnet atau B-nya sebesar 20 Tesla. Berapa sih besar gaya Lorentz ya? Berarti tinggal kita masukin B dikali I dikali L. Oh ya, ini sin-nya karena dia tegak lurus sin 91. Jadi sebenarnya kalau F bila aja. F sama B dikali I dikali L. Kalau yang tegak lurus ya. Tapi biasanya di SMP sih nggak diajarin yang ada sudutnya. Pasti tegak lurus. Maka B-nya 20, I-nya 5 dikali 4 atau 0,4 boleh ya. Maka kakak punya 100 dikali 0,4. Ternyata gaya Lorentz-nya adalah 10 40 Newton. Ya. Kita coba yang nomor 2 sedikit dibalik. Di sini kita punya gayanya sebesar 100 Newton. Arusnya sebesar 2 ampere dan kuat medannya sebesar 4 Tesla. Yang ditanya adalah panjang kawatnya. Berapa sih L-nya? Sama, kita masih pakai rumus F sama dengan B dikali I dikali L. Karena dia tegak lurus di sini, ya, jadi sin tetanya boleh dihilangkan. F-nya adalah 100, B-nya 4, I-nya 2 ampere, dikali L-nya yang kita tidak tahu. Maka ini kalau kita lihat ya, nilai dari L-nya adalah 100 dibagi 8. 8 dapat dari 4 dikali 2. Maka kita punya 100 dibagi 8, 12,5 meter. Ya, itu adalah panjang kawatnya. Sekarang kita coba yang nomor 3. Apa sih salah satu faktor untuk memperbesar gaya Lorentz ya? Kecuali yang mana nih ya? Apakah menambah kekuatan magnet bisa? Ingat ya, gaya Lorentz rumusnya adalah B dikali I dikali L. Ya. Menambah kuat magnet tentu karena menambah B-nya. Menambahkan inti besi pada kumparan, nah tadi sudah kita jelaskan bisa ya. Menambahkan arus listrik, nah berarti I, benar ya. Yang salah itu yang D. Ketika kita memperbesar hambatan dari kumparan, misalkan dengan kawat yang hambatannya besar, maka arusnya mengalir kecil, sehingga dia tidak memperbesar, tapi memperkecil, gitu ya. Yang nomor 4, apabila arah arus ke selatan, maka kita punya arah arus ke selatan atau I-nya. Arah medan magnetiknya ke timur, nah berarti ini B-nya.
gaya Lorentz-nya kemana nih? Ke barat kah? Atau ke atas? Atau ke bawah? Atau ke utara? Kalau kita lihat tangan kanan kita, ya, jadi dia I-nya ke bawah, ya ini ke bawah I-nya, B-nya ke sini, ya. Maka telapaknya itu menghadap kita. Jadi kalau kita taruh tangan kita di kertas, dia menghadap kita. Artinya, gaya Lorentz-nya itu ke atas. Seperti yang sudah pernah kakak jelaskan, kalau ke atas gayanya arahnya biasanya dilambangkan dengan titik. Nanti kalau yang X itu adalah yang masuk ke dalam, gitu ya. Kita coba yang nomor 5. Arah gaya Lorentz yang tepat ditunjukkan oleh yang mana? Kalau yang seperti ini udah pasti salah nih. Ini yang cuma 2 dimensi, satu ke kiri, satu ke kanan. Nah, ini udah pasti salah. Kita akan fokus ke arah-arah yang seperti ini. Atau misalkan dia begini, bisa aja pilihannya begini. B, kemudian nih I, kemudian F-nya dia tulis begini nih, F. Nah, ini berarti dia ke depan, mendekati. Sama seperti pilihan A. Kalau yang pilihan B, bentuknya bisa seperti ini. B, I, nanti F-nya pakai lingkaran, ada tanda silangnya. Artinya dia masuk ke dalam atau menjauhi kita. Maka kalau kita lihat, nah ini ya dengan I-nya ke kanan, B-nya ke atas, maka yang paling tepat ini adalah mendekati dia ke atas. Maka jawabannya adalah yang A, bukan yang C. Gampang ya, jadi kita pakai tangan kanan terus nih di magnetan. Sekarang di sini, nomor 6. Elektron mengalir dari titik B ke titik A. Jadi ada elektron mengalir ke sini. Dalam medan magnet, ada 2 buah magnet, maka arah gaya itu kemana nih? Ke P, ke Q, ke R, atau ke S gitu ya. Nah, kalau kita lihat medan magnetnya itu, ingat medan magnet itu arahnya dari utara ke selatan. Berarti ke sini. Yang perlu hati-hati, nah bukan ke bawah I-nya. Ini adalah elektron. Artinya arusnya ke atas. Makanya gambarnya kakak pakai tangan kanan seperti ini. Artinya si gayanya itu menghadap ke bawah, ke dalam, ke belakang. Itu berarti ke arah Q. Jadi kalau yang miring ini maksudnya ke belakang itu ke sini. Kalau ke sini itu ke depan, ya, sumbu Z. Jadi jawabannya yang tepat adalah ke arah Q, bukan ke arah S. Nggak mungkin ke P dan ke R, karena P dan R ini adalah arah dari si medannya, medan magnetnya, bukan arah gaya. Nanti jawabannya antara Q atau S saja, gitu. Cukup mudah ya. Yang nomor 7. Pada gambar di bawah ini, fungsi gabungan dari P, Q, dan R itu apa? Nah, jadi fungsinya dia itu seperti yang tadi kakak bilang, karena di sini 2 saja, dia adalah membalik arah arus dalam kumparan setiap setengah putaran. Ya, setiap setengah putaran. Nanti kalau yang ada 4, terus ininya ada lagi di sebelah sini kumparannya, berarti jawabannya yang B. Tapi karena di sini hanya ada 1, maka jawabannya adalah yang A. Dia tidak mungkin membalik polaritas medan magnet yang dihasilkan oleh magnet. Ya, ini tidak mempengaruhi. Dia juga tidak mengatur besarnya arus. Besar arus tergantung dari baterai yang dipakai atau sumber listrik yang dipakai. Nah, kira-kira seperti itu untuk gaya Lorentz. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini.